Halo Smart Internet People, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai apa sih itu web server. Mungkin buat sebagian Anda ada yang sudah memahami ya tentang web server, tapi mungkin buat sebagian yang lain masih bingung apa sih web server itu, padahal suka dengar, padahal suka baca tentang web server, cuman masih belum mudeng kayak gimana sih bentuknya dan seperti apa analoginya. Di video ini saya akan jelaskan secara detail, secara basic, secara gampang. Semoga Anda bisa paham dengan analogi yang nanti saya juga akan berikan di video ini. Jadi begini, apa sih web server itu? Secara gampangnya, web server adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk mengolah file-file yang diakses melalui browser. Bahasa gampangnya itu. Walaupun nggak 100% atau nggak semuanya itu file-file akan diakses melulu lewat browser, cuman kita secara umumnya lah itu akan lewat browser. Karena contohnya gini, ada kayak misalnya API di istilahnya di IT nanti di programming itu ada istilahnya namanya API. API itu nanti mengakses yang namanya web service. Web service itu juga nanti akan membutuhkan web server, cuman nanti dibukanya nggak lewat browser tapi lewat codingan di balik. Kita punya coding di aplikasi lah, kayak gitulah. Itu terlalu ngelimet, tapi ya udah gitu aja. Basicnya adalah software yang digunakan untuk membuka atau mengakses atau memanipulasi file-file yang dieksekusi lewat browser. Sekarang seperti apa sih web server itu? Kan tadi katanya software ya, tapi softwarenya itu seperti apa sih? Ada contohnya nggak? Nah, di sini saya akan kasih contoh ya, sehingga dengan contoh ini semoga Anda semakin mudeng nantinya. Saya akan bikinkan satu analogi dengan comparison dengan software lain. Di sini saya akan tuliskan pertama, saya akan tuliskan produsen, lalu yang kedua saya akan tuliskan merek, dan yang ketiga saya akan tuliskan file, dan keempat saya akan tuliskan purpose ya. Purpose itu kebutuhannya untuk apa. Nah, saya kasih contoh yang gampang banget dan Anda juga pasti paham tentang software ini yang namanya adalah Excel ya. Di sini di merek saya tuliskan Excel. Excel, filenya apa sih? Anda juga pasti gampang udah tahu, udah terbiasa lah. Filenya ya XLS atau enggak XLSX ya. Produsennya siapa? Mungkin sebagian Anda belum tahu sih produsennya siapa, tapi mungkin sebagian udah, yaitu Microsoft. Dan purpose-nya Excel itu apa sih? Purpose-nya Excel itu adalah dia sebagai spreadsheet. Jadi purpose-nya itu adalah aplikasi spreadsheet. Nah, masih bingung? Yuk saya kasih contoh satu lagi. Mereknya adalah Photoshop. Nah, filenya apa sih biasanya Photoshop itu? Ya, biasanya apa? JPEG, JPG, apalagi GIF. Tapi ada file bawaan dia yang diolah atau dibuka lewat aplikasi dia, yaitu .psd. Nah, jadi kalau Anda menemukan file, misalnya nama file apa, .psd, itu file bawaannya si aplikasi Photoshop. Produsennya siapa? Produsennya namanya Adobe Incorporation. Purpose-nya buat apa? Kalau Photoshop ya digital imaging. Nah, oke, udah mudeng ya sampai sini. Sekarang selain Photoshop, apa sih yang lain? Yuk kita ngomongin kompetitor. Selain Photoshop, kompetitornya adalah kayak GIMP misalnya. GIMP atau Corel ya. Corel Photo. Dulu ada namanya Corel Photo Paint. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Ini yang bikin namanya Corel. Kalau nggak salah Corel Incorporation deh nama perusahaannya. Sama ya, purpose-nya digital imaging juga gitu. Pun seperti Excel ada juga kompetitornya kan, kayak
Open Office atau apalagi namanya Office 365 Office 365 apa Kingsoft ya, Kingsoft Office gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin web server. Nah, web server ini kayak gimana? Sama dengan yang tadi saya akan tuliskan. Web server, kalau kita lihat mereknya itu saya tuliskan, contohnya adalah Apache. Lalu ada IIS, Internet Information Service. Ada lagi Nginx misalnya. Nah, ini filenya apa sih yang dibuka oleh dia atau yang diolah oleh dia? Filenya misalnya .php, .aspx, .jsp misalnya. Ini kalau Java ya, JSP itu Java Server Page. Nah, purpose-nya apa? Ya untuk web server gitu. Nah, web server. Nah, terus produsennya siapa sih? Produsennya adalah kalau Apache, produsennya adalah Apache Foundation. Kalau IIS, produsennya adalah Microsoft. Ya, lu lagi lah ya, Microsoft. Kalau Nginx tuh kalau nggak salah Nginx Foundation apa Nginx Incorporation gitu, saya lupa. Nah, inilah web server. Jadi dia software sama seperti yang lainnya, dia juga bertugas untuk mengolah file yang dedicated untuk dia olah, dan dia punya produsen masing-masing yang membuat web server ini, aplikasinya. Sekarang kalau kita analogikan dengan mobil ya, contohnya dengan mobil. Oke. Merek produsen ya. Ini produsen. Produsen ini Toyota. Merek di sini Avanza, Innova. Purpose-nya di sini SUV, sedan, MPV ya, kayak gitu. Kalau filenya saya nggak tahu apa sih analoginya, kayaknya nggak ada deh. Ya, seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah mungkin Anda akan bertanya, gimana cara kerjanya nih? Si web server, dia bisa mengolah data file-file yang dibuka lewat browser sehingga kembali ke kita sebagai usernya. Oke, saya akan ceritakan ya kisahnya secara sederhana seperti ini. Contohnya, ini kita lagi buka browser di handphone maupun di komputer ya. Misalnya kita buka Misalnya kita buka youtube.com di browser ya, bukan aplikasi YouTube-nya ya, di browser. Nah, saat kita mengetikkan kata youtube.com di address bar-nya si browser, lalu kita klik go atau kita tekan enter, maka si browser akan meneruskan permintaan ini ke server terkait melalui ISP ya, Internet Service Provider alias provider internet kita. Lalu di situ ada beberapa macam birokrasi tanda kutip lah antar server yang bertugas untuk mencari si youtube.com ini rumahnya di mana sih, alias servernya di mana. Nah, saat ketemu, ini simpelnya aja ya. Saat udah ketemu, ini toh servernya. Oke. Nih, ada si A minta bukain youtube.com. Maka si server ini dia akan mencari youtube.com halaman utama, artinya kan halaman utama, filenya untuk halaman utama ada nggak? Ada nih. Dia akan kasih lagi si server ini ke layar browser kita. Lalu kita misalnya mengklik profil kita lah di YouTube, misalnya buat update profil misalnya. Kan biasanya begini, URL itu kan misalnya youtube.com contoh aja ya, / misalnya profile ya kan. Nah, kayak gini lah contohnya. Jadi suka ada / gitu kan. Nah, lalu kita kan klik enter lagi nih, atau kita klik tombol go, maka permintaan ini akan diteruskan ke lewat ISP ke servernya si YouTube. Server si YouTube dengan web server yang udah diinstal di dalamnya. Web server itu akan mencari tahu, ada nggak sih halaman profile? Ternyata ada. Untuk siapa? Untuk si A. Diolahlah sama si web server profile untuk usernya si A tadi. Maka dia akan balikan ini.
nih halaman profile buat lu, ya. Nah, kalau misalnya kejadiannya nggak ada halaman itu, atau usernya nggak ada, atau salah, error lah, pokoknya error, maka si web server juga akan membalikan, tapi dengan informasi yang lain. Misalnya kalau kita suka nemuin 404, the page cannot found, ya, suka begitu. Nah, itu adalah balikan karena halamannya nggak ketemu, atau misalnya halamannya lagi error, whatever lah. Jadi nggak sesuai dengan yang seharusnya atau yang diharapkan. Sekarang pertanyaan berikutnya, mungkin Anda masih bingung apakah web server saya bisa install web server macam-macam seperti yang tadi contohnya yang di atas ini. Misalnya saya punya server Windows server, ya. Saya punya Windows server di tempat saya mau install Apache, bisa nggak? Atau saya punya server Linux, saya mau install IIS, bisa nggak? Oke, gini, ada bisa, ada enggak. Karena sebenarnya begini, masing-masing dari merek itu ada native operating systemnya. Jadi web server Apache misalnya, dia akan dengan baik dan dengan bagus berjalan di atas operating system berbasis Unix, misalnya Linux. Dan dia akan sedikit lebih, ya entah sedikit lebih banyak sih, dia akan tidak optimal lah jika dijalankan di operating system berbasis Microsoft, ya. Dan contoh yang kedua, IIS ini, yang kedua Microsoft IIS, dia dijalankan di sistem operating Microsoft punya, bukan di Linux, tidak didedikasikan untuk di Linux karena itu punya Microsoft. Seperti itu contohnya. Jadi mungkin kalau Anda ulik-ulik bisa, cuman ya kita sebaiknya jalankan web server di native operating systemnya. Itu akan lebih optimal buat kita. Dan mungkin pertanyaan yang berikutnya lagi adalah apakah operating system ini, apakah web server ini bisa menjalankan semua file-file yang tadi ditulis kayak PHP, ASP, JSP? Nggak semua. Bisa, cuman nggak semua, ya. Contoh gini, Apache itu native-nya dia menjalankan file.php misalnya. IIS untuk menjalankan file.aspx karena aspx itu adalah bahasa pemrograman dari Visual Studio.net yang dimiliki oleh lu lagi alias Microsoft. JSP misalnya, .jsp itu dijalankan atau di-running melalui Tomcat optimalnya. Jadi ada web server namanya Tomcat, ya. Itu berbasis Java. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing punya optimalisasinya. Jadi nggak semua bisa dijalankan di sembarang web server. Kira-kira gitu. Semoga Anda semakin mengudang, semakin mengerti. Kalau misalnya belum ngerti atau pengen penjelasan lebih lanjut, ketik aja di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa membuatkan video yang lebih detail lagi. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.